Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, saya, Ella Metasari, dengan nomor induk mahasiswa 062030320999 dari kelas 4 EB Politeknik Negeri Sriwijaya akan mempresentasikan tentang Automated External Defibrillator atau yang biasa kita sebut dengan AED. Jadi, AED ini merupakan sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. Diperkirakan sekitar 17,5 juta kematian di dunia setiap tahunnya adalah akibat dari cardiovascular disease atau CVD dan biasa kita kenal dengan penyakit jantung. Manfaat AED ini kita bagi menjadi 3 bagian. Manfaat AED yang pertama itu merupakan AED memungkinkan untuk bisa menanggapi keadaan darurat medis yang mana saat diperlukan adanya defibrilisasi. Yang kedua, AED menjadi alat stimulator detak jantung portable yang menggunakan listrik bertegangan tinggi untuk memulihkan keadaan korban cardiac arrest akibat adanya serangan jantung. Dan yang ketiga, mampu membantu mengembalikan detak jantung yang berhenti atau tak normal menjadi kembali normal dengan cara melalui sengatan listrik yang ada di jantung korban yang dialirkan dari AED dengan melalui kabel dan bantalan stiker yang mudah ditempel pada dada korban. Tahukah kalian bahwa AED ini memiliki undang-undang loh? AED ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 perihal rekomendasi tentang penyediaan AED di ruang publik. BPKN menyampaikan kepada saudara menteri terkait pentingnya alat kejut jantung portable di ruang publik guna meningkatkan peluang hidup penderita gagal jantung. Langkah-langkah menggunakan AED. Langkah-langkah menggunakan AED ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, jika Anda melihat ada orang yang tiba-tiba pingsan atau tidak sadar, segera panggil bantuan medis atau ambulans. Setelah itu, minta seseorang untuk mencari alat AED terdekat. Yang kedua, periksa apakah penderita benar-benar tidak sadar. Jika penderita sudah dewasa, coba guncangkan tubuhnya atau panggil dengan suara keras. Namun jika penderita adalah anak kecil, jangan guncangkan tubuhnya, melainkan cukup dicubit saja. Yang ketiga, jika penderita tidak sadar, periksa pernapasan dan denyut nadinya. Lalu yang keempat, ketika AED tiba, pastikan tubuh penderita dan kondisi di sekitarnya sudah benar-benar kering. Yang kelima, nyalakan alat AED. Alat AED akan memberikan panduan dalam bentuk suara mengenai langkah demi langkah yang harus Anda lakukan. Terdapat 2 lempeng elektroda AED yang harus ditempelkan ke dada penderita sesuai posisi yang tampak pada gambar di AED. Jika kabel lempeng elektroda ini belum tersambung, langsung ke AED segera sambungkan. Yang keenam atau yang terakhir, setelah elektroda terpasang, hentikan CPR dan tekan tombol analisis. Pastikan tidak ada yang menyentuh tubuh penderita selama AED. Menganalisis denyut jantungnya, hal ini untuk mencegah kesalahan analisis AED. Sebelum menggunakan AED, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tombol on atau off untuk menghidupkan dan mematikan. AED akan mencoba untuk membimbing Anda dengan cara mengeluarkan suara perintah dan aba-aba. Lalu yang kedua, stiker pad. Stiker pad atau bantalan tempel yang berbentuk seperti stiker yang harus dilepaskan lapisan stikernya sebelum dikerekatkan. Lalu yang ketiga, tombol shock. Tombol ini ditekan pada saat mesin AED memerintahkan Anda dengan aba-aba shocking advised. Kapan AED harus digunakan? AED digunakan pada pasien atau korban yang diduga mengalami defibrilasi ventricle atau ventricle tachycardia tanpa denyut yang ditandai dengan kesadaran yang tiba-tiba menurun tanpa adanya denyut nadi yang sebelumnya tak menimbulkan trauma atau penyebab lain dari nyeri dada.
berikut ini pada korban. Terdapat dua hal. Yang pertama, korban tak bernafas, tak sadarkan diri atau tak bernafas dengan normal seperti mendengkur atau mengeluarkan suara yang tak normal lainnya. Yang kedua, korban tak berbaring di area yang basah karena shock atau kejutan yang dihasilkan oleh AED ini mengandung listrik. AED ini hanya boleh dipergunakan pada anak yang sudah berusia 8 tahun ke atas dan aman digunakan oleh wanita yang tengah hamil. Untuk pemakaian pada anak di usia di bawah 8 tahun, diperlukan adanya stiker pad khusus bagi anak-anak. Defibrilator berdasarkan jenis gelombangnya terbagi menjadi dua, yaitu defibrilator monopesik dan defibrilator bipesik. Defibrilator monopesik ini, shock diberikan hanya satu arah dari satu elektroda ke yang lain. Lalu, defibrilator bipesik, awalnya arah shock dibalik dengan mengubah polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan yang disampaikan. Dan ternyata, jenis defibrilator bipesik inilah yang memiliki tingkat efisiensi dan keberhasilan yang tinggi. Baiklah, inilah hasil dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.